sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita bangkit berdiri dan kita bersatu dulu sejenak. Bernyanyi dari Bill 260. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus, terangmu di sorga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dengan dunia ini, nampak dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Maha Pengasih, kami orang berdosa yang patut dikasihani, mengaku dosa-dosa kami kepadamu, oleh karena kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan sudah sepantasnya menerima hukuman-Mu, baik di dunia yang sementara ini, maupun di dunia yang akan datang. Akan tetapi kami sungguh menyesal akan dosa-dosa kami itu, dan kami memohon kepadamu oleh kemurahan-Mu yang sungguh berlimpah, dan oleh karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Allah yang Maha Kuasa oleh kemurahannya telah mengorbankan putranya demi kita dan demi pengampunan segala dosa kita. Berdasarkan pengakuanmu ini, saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipanggil dan ditahbis dalam gereja Kristus, dan oleh kuasa dan perintah Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kasih karunia Allah kepadamu dan mengampuni semua dosamu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 119 ayat 57 hingga 64. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini dan selamanya. Amin. Gloria Bapa. Kemuliaan bagi Bapa dan Anaknya dan bagi Roh Kudus, ada dari mulanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kasih
kasihani kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damaian dari surga atas seluruh bumi. Kami puji Sang Bapa, nama-Mu yang suci. Syukur kami bagimu, Sang Raja Surgawi. Padamu anak Bapa kami naikkan doa, ya anak domba Allah yang menghapus dosa. Kasihanilah Yesus, terima umat-Mu di sisi kanan Bapa di tempat tatamu. Kau sajalah yang kudus, Kau sajalah Allah, untuk selama-lamanya dipuja disembah. Kau bersama Roh Kudus dan Bapa Surgawi, Tiga Esa yang kudus, kata kami. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami oleh karena menyadari akan penghukuman-Mu pada hari terakhir, kiranya kami dituntunnya untuk menjalani hidup kudus dan tinggal bersama Engkau dalam sukacita yang sempurna kini dan selamanya. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 6 hingga 8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Inilah firman Tuhan.
untuk selama-lamanya ya Tuhan. Firman-Mu tetap teguh di sorga. Dengarkanlah pembacaan firman Tuhan yang kedua, tertulis dalam surat Roma 8 ayat 18 hingga 27. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Inilah firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri menyambut Injil Tuhan. Inilah Injil Kudus menurut Santo Matius 13 ayat 24 hingga 30. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Inilah Injil Tuhan. Terpuji
menyanyi dari Bill nomor ada di hati. Bill 659. Tapi kalau tidak ada di tersendiri lembarnya. Ya. Tuhan kehidupan dan keselamatan, bintang malam dan pengharapan dunia, dengarlah permohonan gerejamu, Allah yang kuasa. Datang ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Di kemelut rohani dan jasmani, Kau nak Bila gereja damai dan sentosa, damai sejati bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Kaulah pelindung, Tuhanku yang Bapa, dan namamu patut dimuliakan, kini di bumi dan kekal di sorga selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan perumpamaan tentang lalang dan gandum, seperti yang tertulis dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi. Kalau minggu lalu Tuhan Yesus berbicara tentang seorang penabur benih, di mana benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, kemudian ada yang jatuh di semak berduri, dan yang terakhir di tanah yang baik
yang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan dikatakan, dijelaskan Tuhan Yesus, benih itu ialah firman. Firman. Dan Tuhan Yesus juga menjelaskan bagaimana 3 yang pertama, tempat di mana benih itu jatuh, semuanya pada akhirnya musnah. Yang pertama lebih cepat hilang karena tidak sempat tertanam, karena di pinggir jalan langsung dimakan burung. Lalu yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh cepat, tetapi di sore hari sudah layu oleh karena tidak punya tanah yang banyak sehingga tidak bisa berakar. Lalu yang tumbuh di semak itu tumbuh dengan baik, subur, tetapi dia dihimpit oleh semak-semak berduri itu dan akhirnya mati juga. Jadi kita melihat ada yang cepat, ada lebih lama sedikit, dan ada yang lebih lama lagi. Tetapi ketiganya pada akhirnya mati. Dan masing-masing punya alasan. Kalau yang pertama, ketika firman ditaburkan, masuk ke dalam hati orang, tetapi belum sempat bertumbuh, tertanam dengan baik, langsung datang si iblis mengambil. Kemudian dia di tanah yang berbatu-batu tadi, tumbuh cepat dengan baik. Tetapi dikatakan, cepat layu juga. Oleh karena kekhawatiran dunia ini, tidak sempat berakar. Demikian juga dihimpit, yang ketiga, tumbuh tadi di semak-semak, tumbuh dengan baik, tapi dihimpit. Dan itu berbicara tentang kekhawatiran dunia ini dan penganiayaan yang dihadapi, sehingga orang cepat murtad dikatakan. Pada akhirnya semuanya mati. Tapi ada yang jatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali. Semuanya itu berbicara tentang firman. Firman yang ditaburkan tadi. Firman yang disampaikan oleh Allah. Saudara yang dikasih, pada minggu ini, di minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, Tuhan Yesus memberikan lagi perumpamaan, yaitu tentang lalang dan gandum. Di sini Yesus mengajarkan tentang ketegangan iman, bahwa pemerintahan Allah sudah hadir, kerajaan Allah sudah hadir, tetapi belum sepenuhnya genap. Kita hidup dalam dunia yang penuh penderitaan, kejahatan, dan keraguan. Namun tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja, bahwa Allah sedang berkarya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkanlah misalnya seorang pasien yang sudah menerima obat dari dokter. Dia tahu bahwa obat itu bekerja, efektif, tetapi belum sembuh total, masih dalam proses. Maka seorang pasien harus menunggu dengan sabar. Maka demikian pula kita mempercayai janji Allah, meskipun hasilnya belum terlihat sepenuhnya. Kita percaya bahwa pada akhirnya akan datang Allah, memberikan sukacita yang sepenuhnya, mengangkat kita untuk hidup bersama dengan Dia. Tetapi kita masih dalam penantian. Kita masih di dunia ini. Kita masih menghadapi banyak hal. Kita masih menghadapi persoalan. Bahkan kita sendiri pun masih sering jatuh bangun, tersandung oleh karena dunia ini, oleh karena iblis yang terus menggerogoti, dan di mana iblis itu juga bekerja melalui sifat kita, kodrat kita yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut ini kita lihat bagaimana Yesus menggambarkan gereja seperti ladang yang ditaburi benih baik, tetapi bercampur dengan lalang.
bercampur dengan lalat. Dan Tuhan Yesus juga sebenarnya memberikan penjelasan yang mendetil di dalam ayat 36 sampai 43 bahwa ladang itu berbicara tentang dunia. Dan yang menaburkan benih gandum itu adalah anak manusia, yaitu berarti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menaburkan benih yang baik, benih gandum, dia tumbuh. Tetapi setelah Tuhan Yesus menaburkan benih gandum itu, benih gandum yang baik itu, ternyata di malam hari datang juga dia katakan si jahat, si iblis menaburkan benih lalat. Dan bertumbuh. Dan ketika gandum itu sudah bertumbuh dan mulai mengeluarkan bulir, ternyata hamba-hamba dari tuan pemilik ladang itu melihat bahwa di sana ternyata ada lalang yang tumbuh. Dan lalang itu pasti mengganggu. Kemudian hamba-hamba itu berkata kepada tuannya, "Tuan, bagaimana itu? Bukankah gandum, benih yang baik, benih gandum yang baik yang Tuhan tanamkan, taburkan? Mengapa ada lalang yang tumbuh? Apakah Tuhan mau supaya kami mencabutnya?" Lalu Tuhan itu menjelaskan, si iblis, si jahat menaburkan benih lalang. Tetapi janganlah kamu cabut. Biarkanlah tumbuh bersama-sama. Sebab kalau engkau mencabutnya, mungkin gandum itu juga nanti akan tercabut. Kalau engkau mencabut lalang itu, pada akhirnya gandum itu juga bisa terjadi. Karena itu, biarkanlah bertumbuh. Nanti pada hari terakhir, sesudah tiba masa panen, kumpulkanlah lalang-lalang itu. Kemudian bakar. Lalu selanjutnya benih atau hasil dari gandum itu kumpulkan ke dalam lumbungku. Saudara-saudara Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang hendak dikatakan kepada kita? Yesus dikatakan tadi menggambarkan gereja seperti ladang yang ditaburi benih baik, tetapi bercampur dengan lalat. Di dalam gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya. Orang-orang yang ditebus oleh Kristus masuk ke dalam gereja. Seperti yang dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Apa artinya? Kita membaca Martin Luther menjelaskan, aku percaya bahwa dengan akal budiku atau dengan pikiranku, aku tidak dapat percaya kepada Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggilku oleh Injil. Oleh Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan itu, Roh Kudus memanggil kita melalui Injil yang diberitakan. Supaya kita bisa menjadi percaya. Roh Kudus yang bekerja. Ketika firman disampaikan, firman itu bekerja oleh Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam hati setiap orang. Karena itulah mereka datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Yesus kalau bukan oleh Roh Kudus yang memanggil melalui Injil. Lalu menerangimu melalui pemberian-pemberian. Apa itu? Sakramennya, baptisan dan perjamuan kudusnya. Engkau menjadi Kristen adalah ketika engkau dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab itu adalah perintah Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada para rasulnya,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setelah kita percaya, maka kita dibaptis selanjutnya. Tidak ada orang yang belum percaya dibaptis. Tetapi orang yang percaya harus dibaptis. Kendati bisa saja seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk dibaptis, tetapi dia percaya. Misalnya seperti seorang di antara yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, dia tidak sempat turun untuk dibaptis. Tetapi ketika dia berkata, Yesus, apabila engkau sampai di kerajaanmu, apabila engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Artinya dia percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia tidak sempat lagi turun, karena dia harus dimatikan, dibunuh oleh tentara Romawi pada waktu itu. Itu adalah kekecualian, kesempatan yang indah. Tetapi ketika engkau menjadi percaya kepada Kristus, lalu ada kesempatan bagimu untuk dibaptis, memang harus dibaptis. Itulah yang menandakan bahwa kita dimeteraikan. Dimeteraikan oleh baptisan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Adalah jaminan bagi kita. Justru dengan baptisan itu memastikan bahwa kita benar-benar adalah orang yang diselamatkan. Bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Sebab orang yang dibaptis, demikian Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 3, 26 dan 27. Demikianlah kamu, karena kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah menjadi anak-anak Allah. Memberikan kepastian kepada kita. Jadi baptisan itu justru memastikan bahwa kita benar-benar anak Allah. Karena perasaan kita tidak bisa dipercaya. Iblis akan selalu mengganggu perasaan kita. Hei, memang oleh iman kamu percaya kepada Tuhan dan kamu diselamatkan. Tapi coba saya tanya, apakah kamu tidak lagi berdosa? Ya, apalagi kalau kita mendengar firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Ketika seorang ahli Taurat bertanya, apakah yang harus kulakukan guru untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang kau baca dalam Taurat Tuhan? Orang itu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Berbuatlah demikian. Tetapi siapa yang sanggup mengasihi Allah dengan sepenuh hati? Siapa yang sanggup mengasihi manusia, sesama manusia dengan sepenuh hati? Seperti diri sendiri. Oleh karena itulah ahli Taurat itu bertanya, tetapi siapakah sesama? Siapakah sesama? Dia bertanya. Artinya dia menyadari bahwa mengasihi sesama itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbuatlah seperti itu supaya engkau memperoleh hidup yang kekal, ternyata ahli Taurat itu menyadari dia tidak mampu. Sebab jelas memang Rasul Paulus juga mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita tahu, kita orang berdosa adalah melalui hukum Taurat, melalui perintah-perintah Allah. Dan kalau kita baca perintah itu, tidak satu pun yang tidak kita langgar. Semua manusia telah melanggar hukum Taurat itu. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus juga, karena semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali. Bahkan Raja Daud juga menyadari hal itu. Dengan tegas dia mengatakan, dalam dosa aku diperanakkan, dalam kesalahan aku diperanakkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Demikian Rasul Paulus, Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 51. Artinya manusia itu tidak seorang pun yang tidak berdosa.
dan diberikan hukum Taurat bukan supaya orang bisa diselamatkan olehnya, bukan supaya orang yang melakukannya orang bisa diselamatkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali tadi dikatakan, orang percaya kepada Yesus adalah karena mendengar Injil, dan Roh Kudus memanggil kita oleh Injil. Lalu terbentuklah gereja. Orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya, itulah gereja. Akan tetapi, seperti kita baca dalam firman Tuhan ini, tadi dikatakan ada gandum, ada lalang. Jadi pertanyaan, dari mana lalang itu? Itu pertanyaan orang-orang. Dari mana lalang itu? Tuhan Yesus mengatakan, lalang itu, benih lalang itu ditaburkan oleh si jahat, ditaburkan oleh si iblis. Artinya, orang-orang yang datang, yang dipanggil oleh Injil, dipanggil oleh Roh Kudus itu, ternyata di sana ada juga orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Mereka telah dibaptis. Mereka mengatakan, saya percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi pada hari terakhir akan terlihat siapakah orang yang sungguh-sungguh percaya. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirimu sendiri dan diri kita sendiri. Apakah kita benih gandum atau beli lalang? Dan Tuhan Yesus mengatakan, memang gandum itu adalah anak-anak Allah, dan ilalang itu adalah si jahat. Tetapi mereka ada di tengah-tengah orang percaya, ada di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Tentu ini bukan masalah perbuatan. Bukan masalah perbuatan. Bukan karena dia berbuat jahat, maka dia dikatakan ilalang. Tidak. Karena semua kita berdosa. Orang yang percaya pun tetap berdosa. Orang yang sudah dibaptis pun tetap orang berdosa. Akan tetapi, orang yang telah dibaptis itu, orang yang berdosa itu harus bertobat tiap-tiap hari. Harus hidup dalam baptisannya. Harus muncul manusia baru tiap-tiap hari. Bangkit untuk hidup dalam kebenaran, dalam kemurnian, dan dalam keterberkatan. Pertobatan yang terus menerus. Tidak cukup hari ini bertobat, besok tidak lagi. Atau kemarin sudah bertobat, hari ini tidak. Terus menerus dalam pertobatan. Jangan sampai kita mengatakan, sekali selamat, kita akan tetap selamat. Ya, kita akan tetap selamat selagi kita bertobat tiap-tiap hari, mengaku dosa tiap-tiap hari. Dan orang yang bertobat akan menghasilkan buah, akan menghasilkan buah dalam kehidupan. Kalau engkau mengatakan engkau orang yang berdosa yang telah ditebus, yang telah dibaptis, orang yang bertobat, maka pertama kita harus melihat diri kita. Gimana hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, saudara kita. Apakah kita masih menahan, menyimpan amarah, dendam, sakit hati, bahkan menginginkan kecelakaan orang yang kita tidak suka, atau orang yang menyakiti kita? Kita harus bertobat dari hal yang demikian. Engkau harus bertobat dari hal yang demikian. Kalau tidak, engkau akan menjadi lalang. Lalang. Apalagi mulai menghitung-hitung kebenaranmu. Saya lebih baik kok.
Dia kok yang bersalah lebih dulu. Dan dia sudah melakukan hal yang lebih sangat menyakitkan, sehingga terpendam di dalam hatimu dendam yang dalam. Tuhan mengatakan kita harus bertobat tiap-tiap hari. Sebagai orang yang telah dibaptis, itu berarti kita manusia lama ditenggelamkan dan manusia baru muncul dan bangkit. Dengan demikian kita menghasilkan buah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Hubungan dipulihkan. Tidak bercokol dengan kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Lalat dan gandum. Tapi hal yang luar biasa ialah Allah dengan sabar. Kalau dia mengatakan tadi, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Artinya Allah berbicara. Dia menunjukkan kesabarannya kepada semua orang, kepada setiap orang, supaya bertobat dan diperbarui. Itulah kalau dalam pemberitaan Injil selalu berpasangan Taurat dan Injil. Taurat membongkar dosa, menegur dosamu. Injil adalah kabar baik, sukacita yang memberikan pengampunan bagi orang yang bertobat. Allah tidak pernah menolak orang yang mengaku dosanya. Allah tidak pernah menolak orang yang bertobat. Allah memulihkan dan menghidupkannya. Kesabaran Allah di tengah dunia bagi setiap orang. Allah menantikan setiap orang bertobat dan menerima pengampunannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Nisea dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diperanakan, lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh gereja Allah dalam Yesus Kristus dan untuk semua orang menurut kebutuhan mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, pemberi dan penyempurna iman kami, kami berterima kasih dan memuji-Mu oleh karena tiada hentinya Engkau memberitakan Injil-Mu di antara kami untuk mengajar dan membangun iman kami. Berkatilah firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami, dan oleh Roh Kudus-Mu, buatlah bertumbuh pengenalan kami akan Dikau, sehingga hari demi hari kami dapat dikuatkan dalam kebenaran ilahi, dan tetap setia dalam anugerah.
Berilah kami kekuatan untuk berjuang dalam pertandingan yang baik, dan oleh iman memperoleh kemenangan atas segala pencobaan dari setan, daging dan dunia, sehingga pada akhirnya kami dapat menerima keselamatan jiwa kami. Karena Engkau hidup dan memerintah bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah yang Esa, kini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu bagi mereka. Tuhan, biarlah Tuhan menjamah saudara kami Samuel, saudara kami Lisa, saudara kami Buru Tabara, saudara kami Pendeta Susadulo, dan banyak yang lain Tuhan yang kami tidak dapat sebutkan sampai misal. Kami mohon anugerah-Mu untuk mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Presiden kami Prabowo. Berkatilah semua stafnya. Berkatilah juga Tuhan para penegak hukum, baik itu kejaksaan, kehakiman, kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Berilah mereka, setiap aparat penegak hukum, memiliki hati yang mau menegakkan keadilan hukum di tengah bangsa kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di hati mereka, supaya mereka Tuhan menjalankan hukum dan menerapkan hukum sesuai dengan keadilan hukum. Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terjadi korupsi di mana-mana, terjadi penyelewengan, bahkan penindasan dengan menggunakan hukum. Bapa di surga, kami mohon anugerah dan belas kasihan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja. Kami mohon anugerah dan belas kasihan. Biar Engkau melindungi gereja-Mu, agar dalam menghadapi dunia ini dan tekanan dunia ini, senantiasa Tuhan, gereja-Mu dipelihara, tidak larut dengan dunia ini. Meskipun dunia ini jahat, rusak, bahkan selalu berusaha untuk menghancurkan gereja-Mu dengan berbagai cara, Tuhan, dan gereja-Mu tetap kokoh berdiri. Biar firman-Mu itu tertanam teguh dan menghasilkan buah di tengah-tengah jemaat. Berkati para hamba-Mu, para pendeta, para pelayan, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat memberitakan Injil yang benar. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, supaya oleh Injil itu orang percaya semakin dikuatkan dan diteguhkan dan menghasilkan buah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami. Ke dalam tangan-Mu lah ya Tuhan, kami menyerahkan semua yang kami doakan, karena kami percaya akan kemurahan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Bill nomor 308. Apa ku beri pada Tuhan atas segala kebaikan-Nya? Aku akan mempersembahkan syukurku dan menyerukan nama Tuhan, dan ambil piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Ku akan bayar nasarku pada Tuhan di depan umat-Nya, di pelataran bait-Nya, di
antaramu, ya Yerusalem. Marilah kita berdiri. Tuhan besertamu. Arahkan hatimu pada Tuhan kami arahkan. Marilah kita bersyukur pada Tuhan Allah kita. Adalah sungguh benar dan berguna bahwa di segala waktu dan tempat kami sepatutnya mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan yang kudus, Bapa yang maha kuasa, Allah yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada hari ini telah mengalahkan maut dan kubur, dan oleh kejayaan kebangkitannya, telah membuka jalan bagi kami kepada hidup yang kekal. Karena itu bersama para malaikat dan penghulu malaikat, serta seluruh rombongan surgawi, kami menyanyikan dan meninggikan namamu yang mulia, memujimu selamanya, seraya berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang kuasa. Langit bumi serukan kemuliaan namanya. Nyanyikan hosana di tempat tinggi bagi Tuhan. Terpuji Dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, karena Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang Engkau ciptakan, dengan mengirim putra-Mu yang tunggal menjadi darah dan daging seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami, dan menjadi penyelamat kami. Dengan sukacita yang disertai pertobatan, kami menerima keselamatan yang telah dikerjakannya bagi kami, melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya di kayu salib. Kami yang berhimpun dalam nama Yesus, dan untuk mengenang akan Dia, dengan ini memohon kepadamu, ya Tuhan, ampunilah, baharuilah dan kuatkanlah kami oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Karuniailah kami agar dengan setia memakan tubuhnya dan meminum darahnya, sebagaimana diperintahkannya dalam firman perjanjiannya. Kami memohon, himpunkanlah kami bersama semua orang-orang beriman dari seluruh ujung dunia, untuk merayakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah di kerajaannya yang tiada berkesudahan. Terimalah doa-doa kami, bebaskan dan peliharalah kami. Bagimu saja, ya Bapa, segala kemuliaan, hormat dan sujud sembah kami, bersama dengan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa, kini dan selamanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala dihianati, Ia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Ini adalah tubuhku yang diserahkan untukmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara yang sama, Ia mengambil cawan sesudah makan. Sesudah mengucap syukur, Ia memberikannya kepada
Mereka seraya berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, dengan memberikan kepada kami tubuh dan darah-Mu untuk dimakan dan diminum, Engkau memimpin kami untuk mengingat dan mengaku salib dan sengsara-Mu yang kudus, pembaringan-Mu di dalam kubur, kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kenaikan-Mu ke sorga, dan kedatangan-Mu untuk penghakiman terakhir. Oleh karena itu, ingatlah kami di dalam kerajaan-Mu, dan ajarlah kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah besertamu senantiasa. Berilah salam damai. Anak domba Allah. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Kita bernyanyi 494.
dosa dunia. Ampuni kami, oh Yesus. Itulah yang mengampuni dosa, yang menguatkan dan memelihara iman, agar engkau memiliki hidup yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Itulah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan bagimu. Adalah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan bagimu untuk ampun dosa. Itulah yang memelihara dan yang menguatkan imanmu, agar engkau memiliki hidup yang kekal. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Kita lanjutkan ayat 2 dan 3.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, karena Engkau telah menyegarkan kami dengan pemberian yang bermanfaat ini. Dan kami mohon dari belas kasihan-Mu, supaya melalui pemberian ini Engkau menguatkan iman kami terhadap Engkau, dan kasih kami terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.